Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Nah, bagaimana nih kabar hari ini? Dalam suasana hari kelahiran Republik Indonesia yang ke-75. Kabar Ustadzah pastinya alhamdulillah, wonderful, saya tenang. Ayo, masih ingat kan? Masih dong. Oke, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana materi ini ada pada tema 1, subtema 3. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan ini nanti kita akan mempunyai 3 poin pembahasan. Yakni poin yang pertama, ciri-ciri tahapan pertumbuhan hewan. Yang kedua, perkembangbiakan dan jenis perkembangbiakan hewan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tentang daur hidup beberapa hewan. Nah, pada poin pertama kemarin sudah membahas tentang pengertian pertumbuhan kan ya. Nah, di sini saya ingatkan lagi, pertumbuhan adalah bertambah dan berubahnya ukuran, massa dan tinggi tubuh suatu makhluk hidup. Pastinya di tema yang pertama sudah dibahas kan ya. Jadi saya tidak membahas lagi. Yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri tahapan pertumbuhan ayam. Semua pasti tahu kan ya, ayam itu seperti apa. Nah, ini ciri-ciri dari ayam. Yang pertama yakni memiliki 2 kaki, bernafas dengan paru-paru. 3, bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Kembang biak dengan cara bertelur dan mengambil makannya dengan paruhnya. Tahap-tahapannya bisa kita lihat di gambar ya, yakni dari pas atau ayam dewasa bertelur. Nah, setelah bertelur kan dierami. Nah, jadi dierami nanti terus menetas gitu, itu selama 21 hari kalau nggak salah ya, menetas terus kemudian menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam maka akan menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa itu ada yang jadi betina, ada yang jadi jantan. Untuk ciri-cirinya yang pertama, pada saat baru menetas dari telurnya itu tubuhnya sangat ringan dan kecil. Terus anak ayam juga belum bisa berdiri dengan tegak, jadi masih kayak belum kuat gitu loh ya. Terus pada saat udah agak sedikit, ayam sudah bisa berdiri tegak, mempunyai bulu yang halus dan lembut, meski ukuran tubuhnya masih kecil. Semua dari ayam dewasa itu tubuhnya pertama berat, besar dan tinggi. Warna bulu juga akan berubah. Pada ayam betina jengger dan ukuran tubuhnya itu kecil daripada ayam jantan. Nah, pada ayam jantan jengger dan tubuhnya besar, tumbuh pial di bawah paruhnya serta mempunyai taji di taji itu yang apa ya, seperti kayak lancip-lancip terus di kakinya itulah, itu adanya di ayam jago saja atau ayam jantan. Di ayam betina semakin besar dan kuat untuk mencari makanan. Dan itu tadi ciri-ciri tahapan pertumbuhan dari ayam. Dan sekarang bagaimana dengan ciri-ciri tahapan pertumbuhan kucing dan kelinci? Oke. Untuk ciri-cirinya, untuk ciri-ciri kucing dan kelinci, pastinya semua tahu kucing dan kelinci itu mempunyai 4 kaki, memiliki daun telinga dan kelenjar susu, terus berkembang biak dengan cara melahirkan, bagian luar tubuhnya ditutupi oleh rambut halus dan bernafas dengan paru. Nah, untuk tahapan pertumbuhan dan perkembangannya itu dimulai dari anak kucing. Jadi
Di sini kucing dewasa itu nanti melahirkan anak kucing, pastinya itu masih kecil sekali ya anaknya itu, masih kecil, terus bulunya juga bulunya itu masih jarang gitu ya, belum begitu lebat, terus jalan juga belum begitu bisa gitu ya. Terus tumbuh menjadi kucing muda dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Untuk penjelasan selanjutnya seperti ini. Nah, untuk anak yang masih bayi, masih keluar dari induknya, itu ukuran tubuhnya masih sangat kecil, mempunyai 4 kaki, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, dan 1 ekor panjang. Dulu dari itu kalau kuning ya, tapi kalau yang hitam ya tetap aja hitam, tapi ya gitu masih belum begitu lebat gitu. Terus menjadi kucing muda, itu ukuran tubuhnya sudah agak besar. Untuk fisiknya masih sama seperti yang pertama. Warnanya itu biasanya agak sedikit lebih cerah ya, agak pucat lagi. Kalau baru lahir itu biasanya pucat, terus kalau sudah agak remaja itu sudah biasanya warnanya itu bagus. Ya, semakin dewasa, kalau sudah menjadi kucing dewasa itu ukurannya semakin besar. Terus warna bulunya juga lebih tajam gitu ya, lebih tajam. Terus kalau semakin tua tapi semakin warnanya juga nanti akan semakin memudar gitu lah ya, dan begitu seterusnya. Oke. Jadi di sini kesimpulan tahapan kucing dan kelinci itu tidak ada perubahan bentuk yang signifikan dari tahapan pertumbuhan kucing dan kelinci, mulai dari tahapan setelah melahirkan, menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Bentuk dan rupa kucing atau kelinci itu sama lah dari lahir sampai dewasa sampai mati gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya, dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya. Nah, untuk macam-macam dari atau jenis perkembangbiakan itu ada 3. Yang pertama ini ovipar atau dengan cara bertelur. Yang kedua dengan vivipar atau dengan cara beranak. Dan yang ketiga itu ovovivipar, jadi perpaduan. Jadi hewan tersebut perkembangbiakannya itu dengan cara bertelur dan juga beranak, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Untuk poin yang pertama, untuk hewan yang perkembangbiakannya dengan cara ovipar atau bertelur, itu telur akan tumbuh di dalam perut induk betina. Nah, makanan calon anak itu berasal dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, setelah dikeluarkan, telur akan menetas. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada ayam, ada burung, ada katak, ada ikan, ada kupu-kupu, dan lain-lain ya, banyak sekali hewan yang bertelur itu. Terus yang kedua kita bahas mengenai vivipar, yakni dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, di sini calon anak itu akan tumbuh di dalam induk betina dan mendapatkan makanan langsung dari tubuh induk betina, atau bisa dikatakan dalam fase kehamilan. Jadi yang namanya hewan melahirkan itu pasti ada fase hamil baru melahirkan. Nah, setelah masa kehamilan selesai, anak akan dilahirkan. Induk akan menyusui, menjaga anaknya sampai bisa mandiri. Contohnya di sini ada kelinci, ada kucing, ada paus, ada kelawar, sapi, kambing, kuda, itu melahirkan semua ya, dan lain-lain, banyak sekali contoh hewan yang melahirkan gitu. Yang ketiga yakni ovovivipar, perpaduan antara bertelur dan juga beranak. Penjelasannya seperti ini. Ketika induk bertelur langsung dikeluarkan dari perutnya, tetapi masih di dalam telur. Nah, dan telur itu mengalami perkembangan gitu ya. Telur akhirnya menetas di dalam perut induk. Setelah menetas, bayi dikeluarkan dari tubuh induk. Contohnya di sini ikan pari, ikan hiu, kadal, ular, dan lain-lain. Jadi prosesnya itu sebenarnya induknya itu mempunyai telur gitu ya. Akan tetapi telur tersebut disimpan di dalam rahimnya atau di dalam tubuh induknya. Nah, telur di situ nanti akan mengalami dan perkembangan dan akhirnya menetas gitu. Menetas, setelah menetas
terus tinggal beberapa hari di dalam induknya. Setelah dia siap untuk dilahirkan, maka dilahirkanlah. Makanya kenapa perkembangbiakannya itu cara bertelur dan juga dan yang ketiga kita akan membahas mengenai daur hidup. Dimana pengertian dari daur hidup adalah rangkaian perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga akhirnya mati yang membentuk pola yang ulang. Seperti itu. Yang pertama kita akan membahas daur hidup dari burung. Dimana ciri dari burung adalah berkembang biak dengan cara bertelur sama seperti ayam ya. Bernafas dengan pundi-pundi udara. Terus seluruh tubuhnya itu ditutupi bulu dan cara bergeraknya dengan terbang menggunakan sayapnya. Untuk daur hidup burung itu dimulai dari telur. Dari telur menetas menjadi anak burung, selanjutnya menjadi burung dewasa dan begitu seterusnya. Selanjutnya yang kedua yakni daur hidup ikan. Dimana ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur, hidupnya itu di air ya, yang namanya ikan pasti juga di air. Yang ketiga bernafas dengan insang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan bergerak dengan sirip. Untuk daur hidupnya itu dimulai dari telur. Nah ikan itu bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan telur ya dalam sekali bertelur itu. Nah setelah bertelur kemudian menjadi larva, dari larva itu menjadi ikan yang agak besaran. Larva itu seperti yang masih kecil itulah, ikan masih kecil itu kemudian tumbuh agak besar dan akhirnya menjadi ikan dewasa. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya kita ada daur hidup kupu-kupu. Nah ini daur hidup kupu-kupu itu diawali dari telur. Kupu-kupu akan bertelur di daun ya. Kemudian setelah beberapa hari telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Nah setelah itu ulat akan berhenti makan untuk beberapa saat hingga membentuk kepompong atau pupa. Setelah 1 atau 2 hari seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Selanjutnya ada daur hidup lebah. Daur hidup lebah itu sama seperti dengan kupu-kupu, yakni mulai dari telur terus menjadi larva, menjadi pupa sama menjadi lebah dewasa. Kalau dalam fase telur itu diawali saat lebah betina atau ratu lebah itu bertelur. Jadi itu yang bertelur itu hanya ratu lebah ya. Tapi di sini larva, lebah itu memasuki fase larva ketika sudah mencapai 3 hari setelah peletakan. Fase ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Fase kepompong itu berlangsung selama 12 hari dan di dalam waktu tersebut calon lebah akan mengalami banyak pembentukan dan penyempurnaan organ. Terus setelah menjadi fase pupa itu menjadi fase nago atau lebah dewasa. Nah, fase terakhir dari daur hidup lebah di mana fase ini lebah akan keluar dari sarang dan sudah siap untuk melakukan tugasnya masing-masing. Lanjut ke daur hidup katak. Nah, sama. Hanya kalau katak itu di air ya. Daur hidupnya itu ada telur, berudu berkaki, katak berekor dan juga katak dewasa. Untuk penjelasannya, mulai dari telur, katak akan bertelur di dalam air dan akan menetas 10 hari. Nah, setelah menetas dia akan berubah menjadi berudu, di mana berudu itu bernafas dengan insang, berudu berkaki. Nah fase ini terjadi setelah minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga itu insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Di sini sudah tertutup sama kulitnya, berarti dia akan bernafas dengan selanjutnya akan menjadi katak berekor. Mana pada fase ini itu terjadi pembedakan ekor dan pertumbuhan anggota tubuh secara sempurna.
kemudian menjadi katak dewasa yang tadi sudah saya katakan bahwasanya katak dewasa itu bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya ada jangkrik. Untuk daur hidup jangkrik itu hanya 3 tahapan saja, yakni mulai dari telur, nimfa, dan juga langsung imago. Mana telur jangkrik biasanya jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Terus dari telur itu menjadi nimfa. Ya, nimfa pada fase ini jangkrik belum terbentuk sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Bentuknya itu seperti jangkrik, akan tetapi masih kecil dan belum mempunyai sayap. Masih ganti kulit terus ya, sebanyak 6-8 kali. Nah, setelah ganti kulit selama 6-8 kali, akhirnya dia akan menjadi imago atau jangkrik dewasa. Pada fase ini akan terbentuk fase ini kan terbentuk setelah nimfa ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh. Selanjutnya ada ini yang terakhir itu daur hidup nyamuk. Gimana daur hidup nyamuk? Yang pertamanya ini dimulai dari telur. Daur hidup dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air dan akan menetas dalam waktu 48 jam. Dia akan menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air dan akan berganti kulit hingga 4 kali. Yang biasanya tahu di air terus ada hewan kecil gerak-gerak panjang itu ya, itu larva dari nyamuk. Dari larva itu nanti akan berubah menjadi pupa. Akan berubah menjadi pupa. Pupa itu atau kepompong gitu ya. Dimana dalam fase pupa ini itu merupakan fase istirahat, membutuhkan seperti itu. Pada fase pupa ini itu akan beristirahat dan tidak membutuhkan makanan. Ya, selanjutnya ada fase fase imago itu terjadi pada hari ke-8 atau ke hari ke-10 setelah nyamuk melahirkan. Jadi tahapan dari nyamuk untuk bisa menjadi nyamuk dewasa itu bukan hanya dalam waktu 8 sampai 10 hari saja. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Tetap berdoa, tetap semangat belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.